dan seperti apa bagaimana memberikan dukungannya. Yang pertama, terima kasih kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dengan mengeprint pribadi mandiri lembar observasi supervisor. Penting, karena tidak setiap saat Bapak Ibu bisa terkonek dengan Kobo, terkait dengan jaringan internet, terkait dengan mungkin kecepatan, terkait dengan ketika observasi, saya cenderung untuk fokus saja pada observasi dulu, mengisi di Kobo menjadi hal yang berikutnya. Jadi silahkan mengeprint masing-masing. Berarti kalau saya supervisor, saya punya 20 menti, dan saya punya 10 menti, saya bisa datang ke semuanya sesuai dengan jadwal yang saya bisa. Silahkan mengeprint sejumlah menti yang saya bisa. Tidak ada kewajiban bagi Bapak Ibu supervisor sekalian untuk datang ke 10-nya. Bisa datang ke 10-nya, observasi ke 10 menti, alhamdulillah. Namun bila tidak apa-apa. Jadwal yang sudah dibuat oleh menti dan mentor adalah jadwal yang kita harus hormati. Karena merupakan kesepakatan dari menti dan mentor. Bapak Ibu silahkan pilih jadwal mana yang bisa dihadiri. Oke. Persiapan kedua adalah kalau saya supervisor, saya akan persiapkan diri secara konten. Bagaimana? Ya silahkan Bapak Ibu review kembali, nonton YouTube-nya kembali, baca materi baca yang dibagikan supaya saya datang dengan mind frame saya adalah materinya narasumber. Bukan sesuatu yang saya yakini benar, tapi sesuatu yang memang diberikan oleh narasumber yang kami yakinkan bahwa narasumber memberikan materi sesuai dengan SIM PKB atau materi pokok dari diklat dasar punya GTK, diklat berjenjang yang sudah diupdate dengan PAUD kekini. Ya, kita sepakat bahwa materi yang kita gunakan adalah materi yang itu, bukan materi A, B, C, D dari siapapun. Narasumbernya sudah kami seleksi, sudah kami kurasi, merekalah yang terpilih untuk menyampaikan materi kemarin. 2, melakukan observasi utuh. Tidak setengah hari, saya cuma datang di PAUD A jam 7 sampai jam 8. Habis itu di PAUD B saya pindah jam 8 sampai jam 9. Itu sangat tidak mungkin. Observasi utuh. 1 hari, 1 menti. Oke. Kecuali kelasnya pagi dan sore. Saya belum melihat ada data itu, Mbak Lilis dan teman-teman. Data itu tidak muncul di Kobo, ada yang pagi dan sore. Kalaupun ada kelas pagi dan sore, panitia harus menulisnya dalam jadwal kunjungan. Oleh karena itu jadwal kunjungan Bu Maisaro, Bu Novi, wajib hukumnya ada di drive dan terbaru terus. Karena saya bisa tracking dari situ, adakah kelas pagi dan sore dalam 1 hari. Oke. Ketiga, ketika saya observasi, saya supervisor sama seperti mentor, tenanglah, diamlah, mojoklah, atau pilihlah tempat yang saya tidak akan pernah menginterupsi menti yang sedang mengajar. Ataupun saya ribut sama mentor saya. Misalnya saya pasangan sama Mbak Lilis mentor, saya supervisor. Lalu kita malah ngerumpi di pojokan, kayak sakjane ora koyo ngono, kayak kira kalau kayak salah. Itu akan sangat annoying, sangat mengganggu bagi menti yang sedang kita observasi. Diam saja, tenang, pahami skor-skor yang ada, pahami kriteria yang ada, item observasi yang sudah tersedia. 4, penilaian diberikan dengan faktual, nyata, apa adanya pada saat itu. Limitasi dari instrumen observasi adalah snapshot. Hanya bisa memetakan, hanya bisa memoto pada saat itu saja. Saya tidak melihat yang kemarin, saya tidak melihat yang akan datang. Bisa dibantu dengan telaah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan mengacu pada item observasi yang tersedia. Oke, silahkan baca kembali pedoman pemberiannya, 1 bila apa, 2 bila apa, 3 bila apa. Tidak perlu berdiskusi mengenai pemberian skor. Mentor Lilis punya mentornya, dia bilang ini 1, saya 2. Tidak perlu kita diskusikan 1,5. Tidak ada juga skor 1,5. Tidak perlu saya paksa mentor Lilis untuk ikut pada skor saya. Dia punya skor sendiri, saya punya skor sendiri. Data kami berdua akan masuk ke Kobo dengan kode yang berbeda. 1 untuk kode mentor, 2 untuk kode supervisor. Jadi tidak akan saya baca, Yiti akan baca secara utuh mentor dan supervisor, tidak perlu bersepakat tentang nilai. Harapannya siapapun yang sudah ikut sosialisasi instrumen mentoring dan paham isinya
akan berikan skor yang sama karena kita pegang instrumen yang sama, pegang panduan pedoman pemberian yang sama. Oke. Percakapan mentor Lilis dengan menti Dina hanya mereka private. Kehadiran saya di sana tidak diperlukan sama sekali. Karena mentor sudah paham, sudah terbekali, dan semoga insya Allah bisa memberikan percakapan mentoring yang sesuai dengan grow. Jadi tidak perlu saya recoki, tidak perlu saya bantu, tidak perlu saya monitor, tidak perlu saya kasih A, B, C, kamu salah kayak gini, harusnya Bu Ellen kemarin bilang kayak gini. Itu akan sangat mengganggu sekali. Biarkan mentor Lilis bercakap dengan mentil Dina, sementara saya bisa bercakap-cakap dengan kepala lembaga, mungkin dengan pengurus yayasan, mungkin dengan orang tua yang hadir untuk mencari apa sih tantangan apa, gap apa yang sedang dihadapi oleh lembaga ini untuk berubah, mengarah kepada materi yang diberikan oleh narasumber. Karena perahu kita mengarah pada pelabuhan yang sama, yaitu merdeka bermain, play base, tepatnya, oke, abaikan kata merdeka, tapi bermain, pembelajaran berpusat pada anak, dan bermain yang bermakna. Itu perahu kita, itu pelabuhan yang kita tuju bersama. Oke, yang terakhir, nah tadi sudah kita katakan. Ini yang kami tangkap dari observasi pertama dari para mentor. Oke, lalu saatnya tiba berdiskusi. Diskusi kita kali ini, sore ini buat Yanti dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, akan menentukan arah perannya supervisor di observasi kedua akan seperti apa. Jadi mari kita bersepakat. Kalau ada ketidaksepakatan sore hari ini, saya persilahkan dengan penuh kepada Bapak Ibu supervisor untuk memutuskan tetap berada di perahu yang sama dengan mentor, dengan YT, dengan PW dan narasumber, atau mau pindah perahu. Kalau pindah perahu berarti ngapunten, berarti silahkan menyudahi peran sebagai supervisor. Karena apa ya? Kami ingin sekali kita ingin sekali memberikan support system bagi mentor dan mentee untuk bertumbuh. Support system yang optimal tentunya. Dari saya sekian, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Ngapunten kalau waktunya tadi sudah kurang. Terima kasih Mbak Dina. Monggo kepada para supervisor apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya rasa penjelasan dari Mbak Dina tadi sudah jelas nggih memang ya bagaimana tupoksi dari supervisor, item demi item sudah dijelaskan begitu gamblang. Mungkin mau ada tambahan dari Bu Lilis mungkin? Oke, boleh saya tambahkan sedikit dari hasil diskusi dengan para mentor tadi. Kan betulnya begini, ada tadi beberapa mentor yang menyampaikan bahwa ternyata ada menti yang saat pembelajarannya itu orang tuanya masih ngikuti di dalam ya, Bu Salah tadi ya. Itu kan dari satu Ikut pos di dalam PAUD padahal ya. sudah 2 tahun dia. Sudah 2 tahun tuh ikut terus. Itu Nggih, dari menti siapa tidak mentor siapa tadi namanya? Kok Norma. Vivi. Vivi. Ya. Bu Vivi. Nah, Nggih. ini kalau di sini misalnya hadir supervisor di mana Bu Vivi itu di dalam satu kelompok, itu sebetulnya bisa membantu Bu Vivi nih nanti untuk menguatkan di para orang tua. Mungkin nanti oke, wih jatahku Mbak Vivi, yang kan orang tuanya tak kumpulkan diberi pemahaman tentang pentingnya memberikan kepercayaan pada anaknya untuk belajarnya sendiri tanpa ditemani di dalam 2 tahun ya Bu Sarah tadi ya 2 tahun bukan karena masalah anak baru loh tapi 2 tahun nah misalnya seperti itu jadi seperti Mbak Dina sudah sampaikan tadi mungkin ngambil perannya tuh di situ itu kan seorang mentor mungkin posisinya kurang kuat ya untuk dalam tanda petik mengarahkan orang tua memberikan pemahaman semacam parenting kecil-kecilan kayak gitu atau mungkin tadi ada juga temuan yang ternyata kepala sekolah selama ini yang membuat RPP. Ada kan tadi dari salah satu mentor menyatakan yang buat itu hanya kepala sekolah sehingga mentinya ini nggak pernah bikin dia tadi ya. Nggih. Udah dibuatkan terus pagi mau ngajar ini loh RPP-nya. Nah, seperti itu Iya. itulah ranahnya nanti. Kenapa tadi Mbak Dina menyampaikan itu bisa supervisor turun untuk mencek oh saya nanti bagi tugas aja deh observasi kedua saya tak ketemu dengan kepala sekolahnya. Nanti jenengan lanjut sama menti, saya tak sama. Nah, seperti itu.
sebetulnya. Itu contoh realnya dari diskusi tadi ya, Bu Saroh ya. Tadi kan banyak menyatakan begitu ya. Nih. Terus tadi dari beberapa mentor kayak Bu Sunariase, Bu Rivia juga menyatakan bahwa pembelajaran kebanyakan masih pakai modelnya kolase yang pakai luspad biji-bijian ditempel-tempel ya kan. Tadi Bapak Ibu supervisor udah paham tuh. Loh, rak kayak ngono kuwi kalau pemanfaatan media luspad yang nah itu mungkin bisa sampaikan ke kepala sekolahnya. Nanti biar mentinya tetap di follow up terus sama mentor. Seperti itu. Gitu Bu Sarah. Nggih, Bu Lilis. Benar yang disampaikan Bu Lilis tadi, ada beberapa teman yang kesulitan mengkondisikan kelasnya karena ada beberapa kendala. Mungkin bisa bantuan dari panjenengan semuanya supervisor untuk memberikan pemahaman kepada beliau-beliau yang memang Kepala perlu sekolah, orang tua mendapatkan murid gitu pemahaman ya. gitu, nggih. Nggih. Kepala sekolah dan juga wali murid seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Supervisor terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis dan juga Mbak Dinani tadi, dipersilahkan monggo. Saya Bu Lilis Wiyanti. Iya, monggo Bu Yanti. Begini, ketika saya kemarin datang ke satu lembaga Minti yang kebetulan pos PAUD, pada waktu pembelajaran berjalan itu ada anak ABK. Iya. Kemudian apakah benar ketika saya membantu memberi contoh untuk menenangkan anak ABK, karena kasihan kelasnya jadi semrawut, padahal gurunya di situ ada 4, termasuk yang mengajar. Atau galau gitu. Jadi kasihan, lari sana, lari sini. Kebetulan ruangannya sempit banget. Apakah itu sudah benar atau memang harus gimana? Itu bisa jadi diskusi yang menarik sih sebetulnya nanti. Mungkin bukan dengan mentinya, tapi dengan pendidik lain yang ada di situ. Mentinya berapa di situ, Bu? Mentinya, gurunya. Ya, yang diobservasi, yang peserta diklat di situ yang jadi menti berapa orang yang di lembaga tersebut? Satu saja. Yang 3 kan tidak kan? Nah, sedangkan nanti bisa diskusi dengan 3 orang itu bagaimana sih caranya mengelola anak ABK. Apakah sekolah ini mampu? Karena kan kemarin Pak Beni menyatakan ya, jadi kan bisa cerita nih, kemarin narasumbernya cerita nih, kalau untuk ABK tuh kalau sekolah memang mampu, silakan dilihat. Kalau tidak, jangan nanti malah kita kan tidak memberikan keadilan buat ABK itu yang harusnya mendapatkan pembelajaran yang bermakna, dia nggak dapat kan? Nah, diskusinya dengan 3 itu, Bu Yanti. Bisa. Karena kalau dibeban ke, tapi pada saat berjalan kan kasihan, jadi saya ikut. Itu ya biar itu malah nanti jadi bahan diskusi. Nggak usah interfere ya apa jenis. Tidak mengintervensi. Tidak mengintervensi. Jadi dibiarin aja apa adanya gitu ya. Apa adanya. Anaknya kebetulan ABK tuh gede banget badannya, mukul sana, mukul sini, yang dipukul kecil-kecil. Ya. Bu, kita diem dulu, nanti itu sudah jadi bahan diskusi dengan sama guru-guru yang lain gitu ya. Ya. Yang bukan menti, guru lain yang bukan menti. Ya. Bu Atianti bisa kasih YouTube-nya, siaran YouTube ketika Pak Beni menerangkan. Jadi setelah diskusi sama Bu Atianti, boleh guru-guru yang lain ini boleh nonton loh YouTube-nya ini pas sesi ABK. Jadi biar mereka juga punya pemahaman yang sama. Tapi memang posisi supervisor tidak mengintervensi apapun yang terjadi. Menti dan mentor nggak boleh intervensi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Atianti. Memang di tempat saya itu ada lagi lembaga satunya yang kebetulan membuat RPP-nya itu guru seniornya. Jadi pagi itu ngajar ya sudah dikasih itu apa adanya. Nah, jenengan pegang guru senior itu. Iya, saya sudah. Yang dipegang guru senior itu. Saya minta tolong membuat sendiri. Ya. Kalau jenengan kayak gini terus apa yang terjadi gitu. Ya, Bu Yanti. Yang ditanya itu guru seniornya tuh kalau jenengan seperti ini terus, apakah jenengan nih menti yang ikut diklat ini bisa berkembang? Kayak gitu, diajak diskusi itu. Jadi nanti bagi tugasnya kayak gitu, Bu Yanti. Baik. Tentunya boleh setelah diskusi dengan guru senior itu Bunda boleh meluangkan waktu, menyediakan waktu dengan mentor, tapi tidak dalam percakapan mentoring dia. Misalnya saya mau ngobrol sama
Mbak Lilis nih ngobrolin tentang menti yang tadi. Mungkin cari waktu saja kumpul Ya, berdua di lembaganya Bu Atianti atau lembaga saya. Yuk kita ngobrol yuk proses catch up aja kayak gimana prosesnya dengan menti ini. Tadi saya sudah begini sama guru senior. Jadi bisa ya, melengkapi temuan. ya, betul. Kolaborasinya di Ya, situ ya. betul. Mm-mm. Intinya kita boleh sharing kapanpun di luar jam mentoring, begitu ya? Ya, Betul. Di luar betul. percakapan Di mentoring. luar percakapan Ya, mentoring. di luar tepatnya. percakapan mentoring, ya. 30 menit Jadi percakapan mentoring milik mentor dan menti saja, eksklusif tanpa ada kehadiran pihak kedua, pihak ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. begitu, ya. Jadi kan biasanya kami itu ingin juga nimba ilmu dari mungkin dari beliau-beliaunya yang punya banyak ilmu dibanding kami. Jadi boleh gitu kita lakukan di luar waktu-waktu yang sudah kita sepakati, begitu ya? Betul, Ya, tidak pada betul saat sekali. tidak pada saat observasi, tidak pada percakapan mentoring. Kita agendakan sendiri. Satu, saya bisa minta umpan balik dari supervisor bukan terhadap gaya mentoring saya, tapi terhadap menti saya. Tadi Bunda Lilis udah ngomong apa aja, Bun? Oke, pancen guru seniornya rada angel ya. Piye ya strategine? Gini ya, kue nangani mentimu, tak tanganane sing iki. Itu boleh. Percakapan seperti itu, diskusi seperti itu boleh banget. Tapi tidak di depan mentinya tentunya ya. Tidak di depan guru Ya. senior yang bersangkutan tentunya ya. Saya yakin kan bunda-bunda juga sudah terbekali dengan banyak ilmu mentoring lah, supervisi lah, apapun kan tidak dilakukan di depan orang yang bersangkutan yang sedang kita diskusikan. Ya, itu sangat boleh memberikan umpan balik pada menti, tidak pada saya, karena saya bukan Bunda tidak mensupervisi saya, tapi kita sedang memberdayakan menti bersama-sama. Bunda tidak ada di atas saya. Saya mentor, Bu Hanifah supervisor. Bu Hanifah itu bukan bos saya. Saya tidak ada kewajiban lapor, saya tidak ada kewajiban disupervisi. Bunda supervisor Hanifah membantu saya berkolaborasi memberdayakan menti Lilis. Begitu pola mindsetnya ya, pendudukan perannya. Oke, matur nuwun. Oke. Intinya mencari solusi dari kendala yang dihadapi mentor gitu ya, di luar jam percakapan mentoring tadi gitu ya, Bu Lilis, Mbak Dina. Bukan Ya, solusi, bukan solusi. Sharing. bukan Jangan solusi. cari solusi. Solusinya nanti dari Oh, Opsi bagaimana saya ini ada masalah di parenting nih. Kemarin ketemu. Tapi si Menti Lilis nggak ngomongin parenting sih. Oke, Menti Lilis ngomonginnya loose part misalnya tentang media, tentang pembelajaran bermain. Harus tak tackle lagi. Aku ngerti pas observasi ada orang tua namanya Bu Nur Faida ngriseni wae misalnya karo bocahe anake. Ya wis. Piye, berarti pertemuan kedua kita lihat ya apakah orang tua ini masih mencampuri pembelajaran. Nanti kalau iya, saya coba ngobrol ke kepala lembaga ya. Mungkin kita ada baiknya melakukan kelas parenting. Itu tidak mengatasi semua tantangan saya sebagai mentor. Bunda supervisor bukan pegadaian juga. Saya tidak akan pernah minta supervisor saya menyelesaikan semua masalah saya dengan 5 menti. Makaten nggih? Nggih. Terima kasih Bu Lilis Ini dan Bu Mbak Dina. Dina penjelasannya. Nah, Ada lagi Bu Yanti? ya, Monggo. ada Bu Dina, ini ada mentornya minta ke saya, tolong Bu dikasih tahu mintinya itu enggak dikasih tahu nggak ngeh itu Bu, dikasih tahu nggak ngerti itu gimana? Apakah tetap saya Tidak. kembali ke Tidak. tugasnya mentor? Tugasnya Saya mentor. aja memberitahu. Tugasnya mentor. Ya, Bu Tugasnya Atianti bisa pakai mentoring pada saya, misalnya. Oke, Mentoring pada mentor. seperti apa mentinya Bu Dina yang dibilang kok susah dikandani. Oh, ki lho Mbok wis tak kandani bola-bali lah, tak kayak contoh ra dong piye yo carane. Nah, Bunda silakan melakukan percakapan mentoring pada saya. Tapi Bunda tidak bisa saya pasari seambrekan, Bu, mentiku 5, sing siji angele rodo, angel pol-polan. Cekelen lho, Bu. Nggak bisa. Karena Bunda bukan mentornya. Ya, baik Bu. Ya, intinya kita pada porsi piring masing-masing ya. Jadi habiskan saya menikmati piring saya, Mbak Lilis sebagai supervisor menikmati piringnya. Ketika piring kita memang beririsan, ya pasti karena kita memberdayakan orang-orang yang sama, silahkan berkolaborasi, tapi jangan makan dari piring saya tidak akan makan dari piringnya Mbak Lilis. Karena kalau begitu akan terjadi overlapping, nanti semua bulat. Yang harusnya eksklusif menti dan mentor jadi kecampur sama pihak ketiga. Terima kasih. Jadi kita mungkin hanya memberi saran, membuka wawasan aja ya. Itu Iya, intinya betul. gitu.
Mengingatkan boleh, misalnya berbagi, Bunda Atianti paham banget soal perencanaan dari kemarin dan sudah melakukan di lembaganya. Boleh, yuk Mbak Dina, mentor, ajak menti-mentimu yang sekolahku yuk. Boleh, silahkan, karena kan sumber belajar. Ya boleh. Kalau gitu boleh. Jadi sumber Sekolahku udah belajar. menerapkan ini loh. Boleh loh kalau misalnya para menti mau ke tempatku, nah kayak gitu boleh. Sampaikan itu ke mentor. Tapi via mentor ya. Ya, Ya, terima kasih Bu Linda. Mbak Dina, ada lagi? Monggo dari para supervisor yang mau menanyakan hal yang masih perlu ditanyakan, monggo. jadi sepertinya Bu Heni, Bu Mai, Bu Monggo, Novi, nggih. silahkan. Mana Bu Novi? Jadi kayaknya presiden Bu Heni selesai dari, Monggo Bu Heni. tapi ditarik lagi, sudah selesai. Udah selesai, udah terjawabkan. Oke. Mungkin ada lagi dari yang lain. Monggo, itu dari Bu Nur Faidah. Saya Bu Monggo. Saro. Terima kasih. Oh, Bu. Oke, sebentar Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terkait dengan ketika kita seperti saya kemarin itu menghadiri 4 menti yang kami kunjungi. Apa di berikutnya juga menti-menti itu atau boleh menti lain yang kita kunjungi? Itu matur nuwun. Terima kasih Bu Nur Faida. Jawabannya sangat praktis dari saya. Jadwalnya Ibu bisanya kapan? Karena menti dan mentor punya hak prerogatif menentukan jadwal bersama. Jadi yang kita pegang sebagai pedoman jadwal kunjungan adalah kesepakatan mentor dan menti. Itu hak prerogatif mereka menentukan jadwal. Ketika sudah ada jadwal di drive, that's why Ibu Atianti dan teman-teman, saya selalu ngecer jadwalnya mana, karena saya akan sangat mudah kalau saya supervisor. Nih, Mbak Dina, supervisor Dina ada 10 jadwal. Kowe isane yang di? Ya saya akan bisa yang saya bisa. Tanpa perlu memaksa saya harus hadir di 10-10-nya. Alhamdulillah puji Tuhan Bunda Nurfaidah bisa hadir ke 10-nya, namun tidak merupakan kewajiban atau beban. Apakah 4 ini mau saya tracking sampai observasi ketiga? Silahkan. Apakah Bunda mau berganti menti supaya bisa ketemu mentor yang satunya lagi? Silahkan. Tidak ada kalau Yiti mau ideal ke tracking semua Bun 10-10-nya, tapi kami paham kami sedang deal dengan tupoksi Bunda Yanda yang kedinasan tidak bisa kita tinggalkan toh. Masa Bunda 10 hari khusus buat diksarnya tolaram saja kan tidak begitu toh cara perhitungan jam kerja saya di kedinasan. Ini kalau saya orang kedinasan ya, orang dinas pendidikan. Kalau Bunda pun sebagai kepala lembaga, ketua PD Himpaud, EPC dan segala macam, saya kan juga punya kewajiban lain di lembaga saya. Jadi mari kita buat seimbang semuanya, tidak perlu dipaksakan ngoyo. Yang saya bisa saya datang. Jadwal yang utama yang tidak boleh diubah oleh supervisor adalah jadwal yang sudah menjadi kesepakatan mentor Hanifah dengan Menti Lilis. Itu yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Monggo Bu Rina, tadi ada yang mau ditanyakan dari Bu Rina? Oke, terima kasih Bu Saro. Mohon izin. Untuk Oke. pertanyaan yang pertama sudah terjawab, mungkin sama dengan Bu Nur Faidah tadi. Kemudian yang kedua, selama mendampingi kemarin, Ibu, mungkin ini cuma masukan, dari menti yang kami dampingi kemarin memang rata-rata dari POSPAUD. Menti itu adalah guru junior di POSPAUD tersebut, sehingga ketika beliau ingin melakukan perubahan dari apa yang sudah diterima, beliaunya takut atau ewuh pakewuh gitu loh Bu untuk melakukan perubahan. Sebenarnya masing-masing menti itu sudah punya gambaran dan sudah punya planning yang bagus. Tapi ketika pelaksanaan, yaitu beliaunya ewuh pakewuh untuk membuat perubahan itu, sehingga ketika ada beberapa kegiatan main, itu dari misalnya dari 3 kegiatan main, 1 itu yang memang betul-betul dari ide mereka. Kemudian dalam pembelajaran ini dari menti yang kami dampingi kemarin, rata-rata dalam satu kelas itu tidak 1 atau 2 guru, tapi lebih dari 3 guru. Sehingga menti yang seharusnya diobservasi optimal oleh mentor,
ini perannya begitu tidak kelihatan gitu loh Bu, yang di POSPAUD kemarin. Rata-rata ada 4-5 dalam satu kelas itu ada 4-5 guru, sehingga menti yang seharusnya jadi sasaran untuk observasi itu tugasnya tidak bisa kelihatan maksimal. Mungkin itu saja Bu. Kemudian apakah kita juga akan mendampingi mentor ini sampai kegiatan ini habis, karena saya lihat penjelasan dari Bu Dina tadi yang terakhir jadi Oke, saya akan coba jawab walaupun tadi sempat keputus ya Bu ya. Ini ada yang bocor, ada yang bocor. Langkah ketiga, teknologi lonceng angin. Baru ini, anak-anak akan membuat lonceng angin versinya masih Akan buka. Jadi kayaknya ada yang bocor ya. Oke, terima kasih Bu. Memang justru sebetulnya disitulah peran supervisor Bu. Kalau bisa, tadi kan memang kebanyakan masalahnya yang terjadi di POSPAUD ya Bu ya. Yang mereka itu guru junior dan mereka juga nggak mendapatkan peran. Nah, kalau temuan Ibu saat observasi pertama seperti itu, disitulah Ibu bisa ambil peran. Dengan nanti ngendikan sama pengurusnya POSPAUD atau dengan kepala sekolahnya. Sampaikan bahwa ini tolong dalam 3 bulan ini berikan peran yang lebih untuk menti ini karena mereka sedang mencoba menerapkan. Supaya nanti guru yang lain juga melihat, oh ternyata koyo ngono terus yang bener. Kayak gitu tuh peran jenengan. Jadi jenengan tidak perlu pegang mentinya secara khusus karena mentinya itu kebingungan mau ngapain karena tadi jenengan ceritakan sudah persiapan tapi kan nggak dikasih kesempatan. Justru disitulah peran jenengan untuk ketemu dengan kepala sekolah. Nah, itu tadi sampaikan Mbak Dina juga tuh perannya supervisor justru perannya tuh ke yang atas-atas tuh loh Bu, kepala sekolah atau yayasannya. Jadi sampaikan kan jenengan udah paham ya Bu. Ini loh tujuannya tuh seperti ini, diklat ini maksudnya namanya tuh diklat dasar. Di diklat dasar itu guru itu memang tujuannya pertama tuh untuk ini, kedua ini kalau RP baru sampai pada RPPH. Guru ini baru mau mencoba nih Bu, tolong beri kesempatan. Kalau satu, saya paham kalau POSPA itu kan biasanya kelompok umurnya nggak dibagi ya Bu ya, sak rombongan bareng satu hall gitu 5 guru. Ya memang, tapi tolong berikan kesempatan pada guru yang sedang diberi pelatihan ini untuk jadi leading teacher-nya gitu Bu. Dan kan sampaikan ke pengelola. Justru nanti di situ nanti akan bisa terjadi sinergi antara supervisor dengan mentor. Supervisor pegang kepala yayasannya atau kepala sekolah sehingga mentor bisa lebih leluasa memberdayakan mentinya ini. Jawaban saya begitu, Bu. Oke, kalau pertanyaan berikutnya tadi, apakah mendampingi mentor sampai selesai? Ya memang kalau kami pengennya sampai selesai, ya Mbak Dina ya, sampai 3 bulan nanti Pengennya selesai. sampai selesai. Maka dari itu diskusi sore ini kami adakan supaya kita searah. Kalau Bunda Nakodanya kan satu nih, Nakodanya PD Himpaudi Kota Malang sebagai panitia. Kalau saya sebagai penumpang, saya mau masih tetap berada di kapal yang sama. Mari kita menuju pelabuhan yang sama, yaitu pembelajaran bermain berpusat pada anak yang bermakna bermainnya. Itu tujuan pelabuhan kita. Kalau tujuan kita masih sama, tentunya harapan kami dari YITI dan juga dari PW, dari PD Himpaudi Kota Malang, mari kita lanjutkan tetap berada pada berlayar bersama dengan PD Himpaudi Kota Malang. Tapi kalau saya merasa ketoke ora sek aku karo materi ini ketoke ora koyo ngono deh. Ya, silahkan tadi yang kami sampaikan di awal silahkan dipertimbangkan kembali. Tidak perlu memberikan hasil refleksi dan pertimbangan Bunda Yanda, Bapak Ibu sekalian pada saya ataupun Mbak Lilis, silahkan sampaikan kepada PJ Supervisor. Oke, Bu Muslimah, aku on board. Aku tetap rauku tetap podo. Aku melu tekan observasi ketiga. Terima Silakan. kasih, alhamdulillah puji Tuhan. Misalnya Supervisor Lilis, aku raiso Mbak ketoke beda arah aku prauku ora koyo ngene. Nek aku ngarani pembelajaran ki udah koyo ngene Mbak, aku raiso. Karena aku tidak mungkin meyakinkan kepala sekolah, kepala lembaga, guru dan lain-lain ketika saya pun tidak yakin apa yang saya omongkan. Akan sangat susah kan saya memberikan ini loh. Bermain ki cah cilik ki kan bermain. Nah, sementara saya tidak setuju dengan konsep itu.
akan sangat saya susah membantah apa yang saya yakini dalam kepala saya. Jadi itulah kenapa kami mempersilahkan untuk merefleksikan Bu Atyanti dan teman-teman seperti apa saya terhadap Diksar ini. Belayar bersama, mari dengan lebih bersinergis antara supervisor dan mentor dan mentee dan panitia, atau aku wis cukup, aku tak medun wae yo. Oh ya, silahkan Bu, pelabuhannya memang sedang berhenti karena kita dalam transisi observasi 1 dan 2. Begitu. Kalau bisa sebelum observasi kedua sudah bisa memberikan keputusan, akan sangat baik bagi kami. Jadi kita semua bisa merapikan barisan kembali menuju ke observasi kedua. Yang saya yakin, kami yakin akan dimulai dalam minggu ini. Karena semakin mepet dengan pelatihan penguatan mentor yang kedua. Hasil dari analisa observasi pertama, silahkan panitia bagikan file yang kemarin atau tunggu file revisi dari Mbak Lilis. Sebenarnya Mbak Lilis akan menambahkan catatan-catatan yang akan lebih berguna buat Bapak Ibu supervisor saat membacanya. Jadi tidak ada kerahasiaan file di antara kita, karena semua file bisa diakses begitu muncul di drive, silahkan diakses atau diberikan pada pihak yang membutuhkan. Saya harap penjelasan sudah jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kami sudah melampaui batas waktu yang dijanjikan. Tambah sedikit boleh Mbak Din? Boleh, monggo Mbak. Ini supervisor bisa kok menanyakan ke mentornya. Aku bisa bantu di mana ya? Jangan untuk di mentinya ya. Di lembaga ini peranku bisa bantu di mana. Yang kedua, tolong tidak ada pemahaman bahwa loh, kok dipaksa pakai KM, kok dipaksa pakai ini. Enggak, kita fokusnya di kelas dasar itu di pembelajaran yang berpusat pada anak melalui bermain. Fokusnya di situ ya, sama buat RPPH. Mau pakai K13, mau pakai KM, semuanya berpusat pada, semuanya melalui pembelajaran bermain. Gitu aja sih. Terima kasih. Saya hanya menambahkan itu. Mbak Dina, monggo. Oh ya, saya izin leave, saya dipanggil untuk paparan di grup sebelah ya. Oke, terima kasih Mbak Lilis. Ya, terima kasih. Ya, oke. Makasih Bu Lilis. Mohon maaf ya, ini udah dipanggil-panggil. Oke, mohon maaf. Monggo. Terima kasih, sukses selalu Bu Terima kasih Lilis. Bu Lilis. Sama-sama, monggo. Bila tidak ada pertanyaan lain pun, lebih baik kita menyudahi karena memang sudah melanggar dari kesepakatan waktu. Saya tipenya kalau sepakat waktunya 4.16 ya, kalau bisa 16 selesai, jangan terlalu mulur karena saya yakin Bapak Ibu sekalian ada agenda-agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Saya serahkan pada Bu Maisarah, Bu Atyanti, silakan bila ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, kita tunggu sampai berapa, mungkin 1 menit, lalu kita bisa menutup Zoom ini. Terima kasih. Baik, adakah pertanyaan lain dari teman-teman supervisor semua? Ataukah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya Bu Yanti ya. Bu Yanti selaku koordinatornya supervisor. Terima kasih dari PW dan juga Bu Lilis, Mbak Dina, dan semuanya yang sudah hadir pada Zoom sore hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Selamat sore, semoga sehat selalu, semoga lancar semua, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Mohon izin. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih, monggo. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. Bu Yanti, Bu Taro. Nggih, Bu Rina, matur nuwun. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Heni. Heni maaf lupa. Sehat selalu ya Bu Heni. Amin. Sudah difoto Bu. Sudah. Insya Allah bentar lagi masuk Facebook. Sudah saya foto. Terima kasih Bu Mika, sehat selalu Bu Mika. Semoga kontrolnya sehat. Saya lagi workshop Nggih. dengan Bu Utin. Disukun tak Bu? Iya, Iya, dengan disukun Bu ya. Utin. Iya. Nggih, disukun. Sukses selalu, nggih. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Bu Nggak ada Endang, absen ini, Alia. nggak ada absen. Nggih. Nggih Bu Nggak ada absen. Bu Eni. Nggak ada absen. Sampun di-share. Bu Yanti, tolong absennya. Absennya. Nanti di WA-G Bu Heni. Nanti saya share di WA aja, Bu. Kayaknya kok mestinya. Mepet kalau di sini Bu Yanti, dia di WA aja. Iya, soalnya tadi ntar saya lihat dulu ada nggak di linknya. Yep. Bikin live ya. Ada, sudah di-share sama Bu Nisa. Assalamualaikum.